SLS, sertifikat layak sehat, itu lebih ke seperti hotel gitu ya. SLHS dia khusus untuk jaminan mutu untuk tempat pengolahan pangan. Untuk yang berbasis risiko bidang kesehatan itu ada SLHS dan ada SLS. Ya. Halo, ketemu lagi dengan kami di O-Public, obrolan seputar pelayanan publik dari Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Di sini tempatnya dan pusat informasi pelayanan publik yang ada di Kota Samarinda. Kali ini kita kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan yang akan mengulik dan ngobrol tentang sertifikat layak sehat. Itu Ibu? Ya, selamat datang Ibu Hajah Mariam Amir, SKM MKes yang merupakan salah satu petugas sanitasi lingkungan di Dinas Kesehatan. Selamat datang Ibu Mariam Amir. Kita santai aja nih Bu, kita mau ngobrolin tentang sertifikat hygiene sanitasi. Like hygiene sanitasi. Ini bahasa-bahasa kesehatan ya Bu ya. Kesehatan. Dan sertifikat layak sehat. Kalau dari akronimnya ini kan dua hal yang berbeda nih Bu. Apa bedanya SLHS dan SLS? Yeah. Sorry. SLS. Ya, jadi sertifikat like hygiene sanitasi itu lebih ke pemenuhan untuk baku mutu untuk usaha tempat pengolahan pangan. Tempatnya. Ya, jadi kalau like hygiene sanitasi itu arahnya ke seperti restoran, catering gitu. Tetapi kalau SLS, sertifikat layak sehat, itu lebih ke seperti hotel gitu ya. Jadi ada 4 seperti akomodasi gitu ya. Kemudian ada tempat olahraga, kemudian ada tempat hiburan. Itu jadi SLS. SLS. Oh, gitu. Jadi kalau SLHS dia khusus untuk jaminan mutu untuk tempat pengolahan pangan. Sedangkan untuk SLS itu jaminan mutu untuk tempat fasilitas umum. Ya. Oh gitu. Jadi kalau seandainya memproduksi makanan, dia butuh SLHS. SLHS. Oh, kalau seandainya kita mau lihat tempat pelayanan restoran ini bersih apa enggak, SLS. SLS. Restoran SLHS. Oh, restoran. Sertifikat like hygiene sanitasi. Kalau hotel? Kalau hotel sertifikat layak sehat. Sertifikat. Tetapi hotel itu kalau di dalamnya include ada restoran, berarti di dalam SLS itu pemenuhannya juga harus ada SLHS. Jadi harus dua. Harus dua. Oh gitu. Oh, jadi kalau seandainya untuk fasilitas umum itu SLS. Ya. Gym, tempat olahraga, gelanggang olahraga gitu. Dan itu menjadi syarat tuh Bu? Menjadi syarat utama sebenarnya. Syarat utama. Sebagai jaminan mutu. Jaminan mutu. Itu apakah udah merupakan syarat dasar dari OSS pada saat pendaftaran di online single submission-nya itu? Iya. Jadi kan di dalam Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang perizinan yang berbasis resiko ya. Iya. Jadi di dalamnya itu untuk yang berbasis resiko bidang kesehatan itu ada SLHS dan ada SLS. Sertifikat layak. Jadi sertifikat layak hygiene sanitasi diperuntukkan untuk jaminan mutu tempat pengolahan pangan. Jadi diantaranya itu ada jasa boga atau catering gitu, kemudian restoran atau rumah makan, kemudian ada juga untuk tempat pengolahan pangan tertentu, misalnya kantin perusahaan, kantin sekolah, kemudian kantin yang ada di lapas. Di lapas. Itu bisa juga di daerah lingkup bandara atau pelabuhan. Tetapi itu pengeluarannya, penerbitannya tetap OSS, tapi rekomendasinya melalui kesehatan pelabuhan. Areanya di situ ya, kewenangannya. Kalau seandainya saya punya
pabrik UMKM bikin amplang misal, saya butuhnya apa nih Bu? Nah, itu beda lagi. Karena memang di dalam perizinan berbasis resiko ini ada pangan olahan siap saji. Ini untuk pangan ya. Ada pangan olahan siap saji dan ada pangan olahan kemasan. Kemasan, Nah, oke. kalau pangan olahan siap saji ya seperti yang disiapkan Prasmanan gitu. ya prasmanan atau bisa juga yang restoran, rumah makan, bisa juga yang delivery order bisa. Oh, bisa. Tetapi kalau untuk pangan olahan kemasan itu sebenarnya kewenangan dua. Untuk pangan olahan yang kemasan yang PIRT oleh Dinas Kesehatan, dalam hal ini dikeluarkan oleh DPMPT. Itu PIRT jatuhnya. PIRT. Jadi amplang itu ya produk pangan industri rumah tangga nanti dapatnya sertifikat pemenuhan komitmen. Kalau dulu sebelumnya ada namanya sertifikat produk pangan industri rumah tangga yang nomornya itu ditempel di produk. Kemasan, ya. Sekarang namanya sertifikat pemenuhan komitmen. Bedanya kalau yang pemenuhan komitmen dia dikeluarkan dulu nomornya, baru persyaratannya belakangan. Yang diberikan kesempatan 3-6 bulan. Tetapi kalau yang dulu itu sertifikat produk pangan industri rumah tangga harus melengkapi dulu komitmennya, baru keluar nomornya. Ya, sekarang kan yang semakin kesini pemerintah memberikan kemudahan. Jadi kalau kayak amplang tadi mau dapat PIRT, mungkin saat ini dia mendaftar di OSS langsung keluar nomornya. Cepet ya Bu ya? Cepet ya. Oke, kita kembali ke SLHS dan LSS nih Bu. Gimana sih caranya dapatnya? Saya udah punya resto, ini udah mau, apakah setelah operasional atau sebelum operasional saya harus dapat SLHS? Ya, sebenarnya SLHS itu harusnya sesudah operasional. Karena SLHS itu terbit setelah ada melaksanakan 6 prinsip. 6 prinsip hygiene sanitasinya. Kan namanya tadi sertifikat like hygiene sanitasi, jadi dia harus memenuhi 6 prinsip hygiene sanitasi. Jadi prinsip pertama itu sudah ada penyediaan pangannya ya. Pangannya ada. Ya, bahan bakunya sudah ada penyiapannya. Terus ada tempat penyimpanannya yang memenuhi syarat. Kemudian ada pengolahannya. Jadi sudah ada pengolahan. Nah, kalau dia baru kan berarti belum ada pengolahan tuh. Kemudian ada penyimpanan hasil produknya, kemudian ada penyajian. Jadi itu harus memenuhi 6 prinsip dulu, baru ada SLHS. Nah, biasanya memang mereka itu supaya cepat dengan berjalannya waktu, mereka kan memenuhi itu. Tapi biasanya belum terbit. Nanti kalau sudah ada jalan, lama, sudah ada usaha gitu, sudah ada prosesnya, baru bisa. Berarti saya tarik mundur lagi nih Bu. SLHS itu terus fungsinya buat apa? Udah operasional kok saya gitu. Ya, kemudian itu sebagai jaminan mutu. Biasanya dikontrol sama siapa tuh Bu? Nah, itu sebenarnya kita sih namanya usaha berbasis resiko yang terintegrasi ya. Jadi sebenarnya bukan cuma Dinas Kesehatan ya, biasanya kan dari pariwisata juga ada. Gitu. Seperti catering itu bukan hanya kewenangan pemenuhan kebutuhannya dari pemenuhan berbasis resikonya di Dinas Kesehatan, tapi dari pariwisata, dari perindustrian juga ada biasanya ya. Nah, itu sebagai jaminan mutu. Mungkin misalnya satu pelaku usaha makanan mengatakan bahwa produk saya ini sehat, kemudian lingkungan saya, rumah makan saya sehat. Nah, buktinya jaminan mana? Mutunya apa? Kan harus ada hitam di atas putihnya. Nah, itu sudah namanya sertifikat like hygiene sanitasi. Berarti kayak katakanlah tempat pusat kebugaran, gym gitu juga setelah mereka beroperasional juga Bu, untuk SLS ya. Persis sama prosesnya itu. Kurang lebih seperti itu, tapi memang sementara ini kita belum sampai ke sana ya. Kalau tidak salah ya belum ada SLS untuk yang gelanggang olahraga gitu. Jadi selama ini yang diterbitkan Bu, SLS apa Bu biasanya? Baru tempat fasilitas umumnya itu seperti hotel gitu ya. Ya, lebih banyak ke komersil ya Bu. Iya, usaha akomodasi. Ya. Oke. Terus cara dapetinnya nih Bu? SLS, SLHS, kalau emang dia seperti resto gabung dengan hotel misalnya, itu apa aja sih yang disyaratkan?
Oh, biasanya kan kalau kalau mau lebih cepat kan bisa langsung ke OSS ya. Kalau Terintegrasi OSS ya. itu ya, kalau OSS itu biasanya kan mereka membuka akunnya, ada akun, kemudian dia memasukkan, menginput persyaratan-persyaratannya. Nah, kalau persyaratan itu saya nggak hafal. Dan persyaratan otomatis Ya, tertuang di jadi dia OSS itu yang ya. pertama itu sebenarnya dia secara administrasi dia sudah memenuhi ya. Yang biasanya harus ada NIB dulu. NIB Nah, dari masuk OSS NIB ya. itu kan mereka sudah masuk OSS, kemudian melakukan permohonan. Nah, pada saat melakukan permohonan ini biasanya kalau yang baru akomodasi yang baru, misalnya hotel yang baru, biasanya dia memasukkan apa namanya, menginput persyaratan itu mungkin masih kurang ya. Nah, biasanya ada yang langsung berhubungan dengan dinas kesehatan. Kemudian ada juga yang menginput dulu karena kita kan punya akses juga. Jadi punya akses untuk ya memverifikasi secara online berkas-berkas yang masuk, termasuk berkas permohonan hotel, kemudian permohonan tempat pengolahan pangan misalnya. Jadi nanti kita lihat, oh ternyata ini belum memenuhi persyaratan, kita kembalikan lagi, mereka memasukkan. Dan persyaratan-persyaratan itu kalau di bidang kesehatan itu biasanya mereka itu harus punya sertifikat. Jadi kan resiko ya, namanya berbasis resiko ya. Jadi saya kembali dulu, berbasis resiko tempat pengolahan pangan atau tempat fasilitas umum itu kan dari orangnya, lingkungannya. Kalau pangan itu produknya. Ya. Nah, kalau salah satunya yang harus dipenuhi itu adalah sertifikat penyuluh keamanan pangan bagi penjamah makanannya dan pelaku usahanya, karena kan satu resikonya dari pelaku penjamahnya ya. Nah, untuk menjamin mutu bahwa sebenarnya pelaku usaha pangan itu penjamah makanannya itu sehat, dia kan harus ada sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat KIR kesehatan dari biasanya dari puskesmas yang mewilayahi. Jadi itu karyawan yang ada dikatakan di hotel itu ya, Bu? Ya, karyawan yang terkait dengan keamanan pangannya, dengan restorannya, harus punya minimal, ada sertifikasinya. Ya, minimal 50% dari karyawannya. Jadi kalau dia punya karyawan penjamah makanannya itu sekitar 100, maka 50 orang itu harus punya sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang didapatkan setelah dilakukan pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Oh gitu. Jadi setiap apa bentuknya, sosialisasi apa bimbingan teknis gitu, Bu? Iya, BIMTEK. BIMTEK. Oh, jadi setiap tahun Dinas Kesehatan menyelenggarakan sertifikasi penyuluhan keamanan pangan. Setiap tahun kita melaksanakan. Dan nanti keluar sertifikat dan itu jadi syarat untuk SLHS. SLHS, SLS untuk hotel. Untuk hotel. Karena kalau hotel itu kan dia ada dua. Ada SLHS, ada SLS. Nah, terbitnya SLS di hotel itu dia harus pemenuhan SLHS dulu. Oh gitu. Karena dia input kan di dalam satu kesatuan. Oke. Jadi Bu, kewenangannya Dinas Kesehatan itu, saya misal pengusaha hotel, di dalamnya ada restoran, saya daftar lewat OSS online nih, otomatis kan ke pusat nih. Kemudian tahapan dari Dinas Kesehatan itu apa saja, Bu? Setelah melihat ada pendaftaran masuk ada nih, pendaftaran, verifikasi gitu. Biasanya, apa aja yang dilakukan di Dinas Kesehatan? Yang pertama kan biasanya ada kontaknya ya, PIC-nya ya gitu ya. Kalau dia memang belum punya sertifikat penyuluhan keamanan pangan, maka akan dilaksanakan penyuluhan keamanan pangan ya. Biasanya kalau yang besar begitu, kalaupun misalnya pemerintah menganggarkannya, biasanya kita itu malah kita lebih mengutamakan kantin sekolah. Kalau yang gratis ya, yang memang diakomodir ya, kantin sekolah, kemudian pedagang kaki lima, karena mereka itu sebenarnya harus juga punya jaminan mutu yang bukan SLHS lagi namanya, tapi stiker pembinaan. Oh gitu, jadi pasang stiker-stiker lagi ya. Jadi stiker pembinaan itu kalau sudah punya, itu merupakan jaminan dan dia mengupload ke OSS juga. Jadi dia mendaftar, habis itu kita berikan stiker pembinaan yang merupakan rekomendasi, tapi bukan SLHS, namanya nanti diupload di
OSS. Bu, sebelum lanjut diminum dulu Bu. Kita santai saja. Ngobrolnya Iya, diskusi. Silakan Ibu. teman lama. Lama nggak ketemu ya Bu ya. Ini kita kepotong tadi nih Bu. Iya. Setelah apakah ada kunjungan dari Dinas Kesehatan untuk melihat ini di mana lokasinya gitu? Ya, harus ada. Karena salah satu persyaratannya adalah berita acara rekomendasi kelayakan untuk diterbitkan. Berita acara dan rekomendasi atau Ya. satu hal itu? Nah, itu include. Oh, Jadi, satu dokumen ya? Ya, rekomendasi itu diterbitkan setelah adanya form pemeriksaan yang Laporan. inspeksi kesehatan lingkungannya. Sebenarnya itu self assessment ya bagi mereka juga. Tapi bagi petugas kan kita harus memeriksa apakah itu layak atau tidak. Nah, dari form yang sudah kita pakai itu sudah nilainya sudah layak. Kemudian kita bikin berita acara. Apakah itu nanti layak dengan syarat kan? Dan layak tanpa syarat. Gitu kan. Jadi kalau semua item itu sudah memenuhi syarat, kita langsung berikan rekomendasi. Rekomendasi ini nanti mereka upload lagi. Oh, itu rekomendasinya diupload oleh pemohon? Pemohon, oh, ya. Pemohon. Jadi pada saat kita ke lapangan nih memeriksa, nah paket pemeriksaan untuk SLHS, untuk SLHS itu sertifikat layak hygiene sanitasi untuk restoran itu adalah POM IKL-nya sama hasil pemeriksaan kualitas makanan. Oh. Ya. Itu yang mengeluarkan siapa Bu? Kualitas makanannya? Karena pemeriksaan sampling itu adanya di laboratorium, jadi yang mengeluarkan laboratorium. Tapi rekomendasi yang kita berikan sudah include dari lab tadi. Gitu. Jadi masuk di dalam, kalaupun misalnya hasil pemeriksaan IKL-nya memenuhi syarat, tapi masih ada yang tidak memenuhi ketentuan di sampel produknya dari lab. Rekomendasi tidak kami terbitkan gitu. Jadi menunggu. Tapi bukan berarti kami tidak menerbitkannya. Tapi dengan syarat tadi ya? Ya, kita pembinaan gitu. Pembinaan supaya mereka bisa memenuhi ketentuan ini. Kan bukan tidak bisa, tapi mereka akan kita, salahnya di mana. Jadi kan ada pembinaan. Setelah dibina, kita sampling ulang, memenuhi syarat, kita keluarkan rekomendasinya. Oke, jadi sebagai pemohon harus aktif ya Bu ya? Maksudnya setelah daftar online, kita harus confirm nih ke Dinas Kesehatan. Tetap. Harus kapan visit untuk melihat lapangannya ya? Misal gini Bu, case-nya, saya sudah apply, kemudian saya butuh SLHS dan SLS, tetapi saya belum punya sertifikat tuh, sementara pelatihannya tuh belum siap gitu Bu. Jadi harus menunggu dulu ya? Ya, menunggu dulu. Tapi kalau yang kita sebenarnya biasanya menawarkan mereka mandiri ya. Gitu. Karena yang anggaran kita kan terbatas. Dan itu kita prioritaskan bagi yang beresiko tinggi dan bukan usaha besar ya. Nah, kalau usaha besar mereka kalau misalnya mau difasilitasi gitu. Jadi kami diundang ke tempatnya, misalnya mau di mana. Bisa 100% dari ini kita kasih penyuluhan. Gitu. Kemudian kita nanti keluarkan sertifikat penyuluhan keamanan pangannya. Dan itu pun persyaratannya harus ada pre-post testnya ya. Kalau post testnya lulus, baru kita terbitkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan untuk pengolah pangan siap saji. Gitu. Sebenarnya selain sebelum rekom itu ada syarat-syarat di belakangnya Bu ya, syarat-syarat seperti sertifikat penyuluh, kemudian sampel makanannya dari laboratorium. Kira-kira nih Bu, seandainya saya sudah punya sertifikat, saya sudah sampel dari laboratorium untuk makanan saya, itu butuh berapa lama SLS bisa terbit? Nah itu kalau kami dari kesehatan rekomendasinya itu bisa cepat. Nanti kan rekomendasinya ke OSS kan, yang MPP kan yang menerbitkan. Gitu. Nah yang waktu penerbitannya yang tahu itu dari MPP, tapi biasanya kalau semua sudah terpenuhi, karena MPP itu kan tinggal menerbitkan, biasanya enggak begitu lama ya. Kalau untuk penerbitan rekomnya itu Bu? Kalau penerbitan rekomnya, kalau memang semua sudah lengkap ya,
pemenuhan sertifikat penyuluhan keamanan pangannya gitu sudah memenuhi paling tidak minimal 50%. 50%. Kemudian hasil IKL di sarananya lebih dari berapa persen gitu ya, di atas 60% lah gitu ya. IKL maaf Bu, IKL apa ya? Inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan. Iya, itu berapa persen nilainya? Nah, itu di atas 60% dan 60% ini karena ada begini ya, di dalam form IKL itu ada yang sifatnya serius. Jadi kalaupun misalnya dia 90% tetapi tidak ada satu yang tidak memenuhi ketentuan yang serius ini, tetap kita belum bisa memberikan rekomendasi. Jadi harus memenuhi persyaratannya ya lebih dari 60%, 70% lah sampai 100%. Setelah memenuhi ini baru melihat sampel tadi ya. Iya, sampel. Nah, sampel kita udah rekom tuh ya. Bisa membuat rekomnya gitu. Sedikit Bu mundur ke IKL tadi, inspeksi kesehatan lingkungan. Itu apa aja sih yang diukur Bu? Yang diperhatikan gitu? Mulai dari awal ya, kalau inspeksi kesehatan lingkungan itu kita mulai dari luar ya. Dari luar. Misalnya halamannya gitu ya. Halamannya bersih tidak gitu. Tidak ada tumpukan sampah, terus tempat sampahnya ada. Dan kalau lebih bagus kalau terpisah gitu ya. Gitu, Kemudian ada tutup sampah. Dari tempat sampahnya ada penutupnya. Kemudian kita masuk ke ruang ke ruang produksinya. Kemudian kita lihat semua yang jelas memenuhi 6 prinsip tadi ya. Kita melihat ke dalam ruang produksinya, pertama bersih. Kemudian dapurnya bersih ya. Pencahayaannya memenuhi ketentuan. Pencahayaan juga sirkulasi udaranya. Biasanya kita melihatnya dari ventilasi. Berapa persen ya, biasanya 10-20% lah dari luas lantai gitu. Kemudian kalau memang misalnya tertutup, dia kan pasti ada penghawaan gitu ya, dibantu dengan misalnya AC atau apa gitu. Kemudian setelah itu kita lihat tempat penyajiannya seperti apa. Kalau itu memang untuk usaha makanan ya. Jadi tempat penyajiannya di mejanya gitu. Kemudian peralatan makan. Nah, tadi saya lupa bahwa untuk SLHS ini salah satu juga yang harus kita periksa adalah kualitas bakteriologi peralatan makan. Jadi ada namanya sampel peralatan makminnya. Dan di sampling itu gelasnya, sendoknya, itu yang nyampling dari Dinas Kesehatan Bu? Ya. Atau lab juga? Kita satu paket dengan lab. Itu. Ya, jadi kewenangan untuk sampling itu biasanya kan berdasarkan ilmunya ya. Jadi yang ini memang membutuhkan ilmu untuk sampling peralatan dapur dan peralatan makan. Berarti peralatan dapurnya di sampling juga Bu? Bisa, pancinya kadang kalau tapi yang sering ya, yang menjadi banyak perhatian itu sih peralatan makannya. Makannya, sendok gitu. Sendok, gelas, piring. Nah, kadang-kadang kita juga memeriksa peralatan dapur. Ukurannya biasanya gini Bu, karena kan biar prepare nih ada pemohon ya. Apakah ada alat khusus itu yang dipakai biar peralatannya steril gitu Bu? Nah, atau dicuci biasa termasuk indikator steril nggak? Pencucian peralatannya kan mereka punya standar ya. Maksudnya yang pakai mesin pencuci itu? Ya, ada yang pakai mesin pencuci. Yang jelas pencucian peralatan itu yang paling bagus itu harus menggunakan deterjen gitu ya. Dan setelah itu kan kebersihannya juga harus, jangan sampai deterjennya masih ada. Jadi pencucian peralatan itu juga salah satu materi yang kadang kita sampaikan pada saat penyuluhan keamanan makan. Ya, keamanan pangannya. Oke, mungkin kalau saya bisa alurkan, jadi dari pemohon masuk ke Dinas Kesehatan, diverifikasi, kemudian teman-teman di Dinas Kesehatan visit ke lokasi, memenuhi syaratnya ada sertifikat penyuluh, kemudian sampel makanan dan peralatannya, kemudian apa tadi Bu? Indeks kesehatan lingkungannya. Hasil inspeksi kesehatan lingkungannya. Jadi sebenarnya alurnya seperti ini. Coba Bu. Bukan langsung ke Dinas Kesehatan ya. Kan kami kan diberikan teknisnya, akses ya. Kita kan diberikan akses untuk membuka OSS ya. Jadi tidak perlu ke kami dulu, kita sudah tahu ada yang masuk nih. Yang pemenuhannya belum.
Kan biasanya ada yang baru melakukan persyaratan, ada yang sudah, ada yang dikembalikan kan, dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan. Nah, kami buka, oh ada yang masuk nih. Jadi dicek, setelah itu biasanya kan ada nomor HP juga. Oh, jadi yang aktif malah dinas kesehatannya, Bu ya? Sama sama mereka juga sih sebenarnya, gitu. karena kadang-kadang kita kan ada perwakilan di sini. Di Perwakilan di sini MPP, juga misalnya bisa memberikan informasi. Kalau misalnya memang mengalami kendala lambat itu langsung aja bisa berhubungan dengan PIC yang ini gitu, yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan SLHS atau SLS. Nah, setelah itu kami misalnya sudah lihat ya, oh ternyata masih belum lengkap ini. Maka kita berusaha memfasilitasi untuk kelengkapannya. Misalnya itu tadi ya, sertifikat penyuluh keamanan pangannya. Kemudian POM IKL-nya kan kami harus wajib nih kita melihat di lapangan. Baru kita berikan ke mereka, ada pertinggal, mereka upload. Nah yang diupload itu kita periksa lagi. Kalau memang sudah benar gitu, nah kita okekan, dan tidak lama itu biasanya akan diterbitkan oleh DPMPTSP. Oh, gitu. Sekarang lanjutannya nih Bu, kemana kontak personnya Bu? Maksudnya biar pemohon ini nggak bingung nih atau nunggu-nunggu nggak ada kabarnya gitu misal. Kemana nih mesti menghubungi? Sebenarnya kan kita punya perwakilan di MPP bisa, MPP ya, Pak Juanda bisa langsung, mau ke dinas kesehatan juga bisa langsung. Jadi di Pak Juanda kan bisa memberi informasi itu untuk bagian untuk penanggung jawab untuk untuk yang tempat pengolahan pangan, misalnya saya gitu. Kemudian untuk saran akomodasi seperti hotel, Bu Yola misalnya gitu. Tapi semua tim ini bisa satu kesatuan. Jadi kalau misalnya saya tidak ada, teman-teman yang lain bisa gitu. Dan kalau teman-teman yang lain tidak ada, kami bisa bersama gitu, semua bisa gitu. Jadi sebagai informasi, siapa sih Juanda itu? Beliau adalah merupakan petugas tenan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda dari Dinas Kesehatan. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin berurusan atau bertanya informasi tentang SLHS atau SLS, bisa datang langsung ke Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda di lantai 3 ya Bu ya. Lantai 3 di tenan Dinas Kesehatan. Bu, dan jika masih kurang lengkap bisa datang langsung deh ke Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda atau di Dinas Kesehatan di mana nih Bu alamatnya Bu? Dinas Kesehatan Jalan Milono. Jalan Milono. Langsung ke Dinas Kesehatan Jalan Milono. Sebelum kita tutup Bu, ada pesan-pesan terakhir nggak nih untuk acara kita hari ini atau yang dipesankan buat pemohon yang ingin mengurus SLHS dan SLS? Ya. Silakan. Jadi buat pelaku usaha untuk melegalitaskan usahanya, karena itu keuntungannya besar ya. Jadi bisa menjadi jaminan mutunya, bisa memperlancar bisnisnya, dan juga bagi konsumen itu bisa merupakan jaminan untuk datang sebagai konsumen di tempat tersebut. Nah itu semua usaha tidak susah ya. Jadi sekarang pemerintah sudah melakukan usaha itu semua dimudahkan. Dan gratis. Layanannya gratis gitu. Kecuali kalau ada pemeriksaan laboratorium. Nah, karena ini memang harus ada pembayaran ya. Kemudian bagi pelaku usaha, karena ini jaminan mutu dan ini sebenarnya ketentuannya itu sudah sangat mudah. Dan ini juga untuk mencegah agar tidak terjadi kasus keracunan makanan. Ya, kemudian ini juga bisa meningkatkan daya saing untuk produknya. Karena ini SLHS atau SLS ini bisa menjadi persyaratan untuk komponen yang lainnya. Seperti jaminan halal. Untuk mengurus itu harus ada SLHS. Siap-siap Ibu. Artinya kalau mengurus perizinan yang lain yang disyaratkan harus ada SLHS dulu nih. Bu, ini SLHS atau SLS ini ada kurun waktunya nggak sih Bu? Atau sekali saja ngurusnya pada saat di awal?
Untuk SLHS atau SLS itu sementara ini masih berlaku 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun diperpanjang ya? Ya, bisa diperpanjang kembali. Oke. Dan kami menyampaikan ke pelaku usaha supaya ini tidak terputus. Jadi paling tidak sebulan sebelumnya ya. Sebulan sebelumnya sudah mengurus persyaratan-persyaratannya. Memenuhi syarat. Jadi kelengkapan-kelengkapannya sudah lengkap, bisa langsung melakukan pengajuan gitu ya. Tetap lewat OSS, Bu? Ya. Oh, tetap. Tetap lewat OSS. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang ingin mengurus SLHS dan LSS bisa datang langsung ke Dinas Kesehatan di Jalan Milono atau datang langsung ke Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda di tenan Dinas Kesehatan yang ada di lantai 3. Sekali lagi terima kasih Ibu Mariam Amir sudah datang di podcast kami. Terima kasih untuk semuanya, dan buat Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda semakin maju, semakin maju, semakin maju, semakin maju.